saya berusia 7 tahun pada saat tahun 1988. Oke. Di situ terjadi konversi besar-besaran di mana umat Hindu desa Linggo Asri itu hampir habis. Siapa yang akan memuja leluhur kalau bukan? Betul. Om Swastiastu, sahabat obrolan Dharma yang berbahagia. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang ibu umat Hindu yang tinggal di Dukuh Linggo, Desa Linggo Asri, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Beliau adalah Mbak Kusnaini, seorang pegiat dan pejuang Hindu asli Jawa Tengah yang banyak sekali sudah berbuat untuk generasi muda Hindu di wilayahnya. Nah, kita ingin tahu apa saja yang sudah dikerjakan oleh Mbak Kus ini selama ini, dan juga kita ingin tahu seperti apa sebetulnya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini, dan tentu kita ingin tahu siapa sebenarnya Mbak Kus ini. Nah, untuk itu kita akan segera bertemu dengan Mbak Kusnaini ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Romo. Begini, Romo. Kami ingin tahu seperti apa sebetulnya perjalanan Mbak Kus sebagai umat Hindu selama ini. Mungkin kita juga perlu tahu bagaimana latar belakang sejarahnya Mbak Kus, sehingga Mbak Kus itu tumbuh menjadi seorang pegiat dan juga katakanlah pejuang Hindu, khususnya untuk anak-anak pasraman di wilayah Linggo Asri. Monggo. Romo. Mungkin kalau dibilang titik balik, saya menemukan satu masa di situ saya berusia 7 tahun pada saat tahun 1988. Oke. Di situ terjadi konversi besar-besaran di mana umat Hindu desa Linggo Asri itu hampir habis. Karena flashback 7 tahun ke belakang itu, dari Dukuh Sadang sampai Dukuh Rejosari itu semuanya Hindu. Kemudian saya melihat tetangga saya kanan, kiri, atas, bawah itu masuk Islam. Saya anak kecil waktu itu, saya merasa gelisah, Romo. Dan saya ingat waktu itu saya di balik kulkul. Saya minta tolong kepada Tuhan. Saya ingat sekali itu, saya nggak bisa lupa. Jika saya Hindu, saya itu kan nggak tahu apa-apa, anak kecil, Romo, masih 7 tahun, 8 tahun, 7 ya, 88, saya lahir 81. Saya bilang saya ini Hindu dari lahir. Saya mati juga Hindu. Jadi saya merasa patah hati waktu itu, anak kecil udah bisa patah hati karena melihat tetangganya pindah agama. Waktu itu kasus terbesar adalah pernikahan dan kasus kesulitan membuat KTP, administrasi KK, KTP, akta itu dipersulit karena kita Hindu. Sebagai orang kecil di desa Linggo Asri yang rata-rata waktu itu tidak ada anak sekolah yang tamat SD, bahkan SMP itu tamat SMP tahun itu jarang. Bagaimana kita bisa melawan birokrasi yang begitu kuat? Bagaimana kita bisa melawan keadaan di mana memang kami itu bodoh. Bisa dibilang rata-rata semua penduduk di tetangga di sini kanan kiri itu bodoh. Jadi saya melihat kakak saya, sepupu saya pindah agama, menikah, Islam. Jadi saya berangkat dari hal itu. Kemudian tersisa sekitar yang dari hampir dulu 1 kelurahan, itu kita hanya tersisa 1 dukuh di Linggo ini, Dukuh Linggo, sama dukuh sebelah separuh. Kemudian beberapa terpisah-pisah di desa Yosorjo. Kami kemudian kemudian generasi mulai saya itu masuk SMP. Jadi itu awal, kalau saya boleh bilang, saya itu pertama kali anak yang masuk SMP pada tahun itu 94. Jadi tidak ada waktu itu, kecuali anaknya Pak Lurah, kecuali anaknya Pak itu nggak ada yang sekolah. Akhirnya kita sekolah. Kemudian kami merasa bahwa kami itu harus bangkit.
gitu kan. Kalau kami tidak bisa mengharapkan dari pemerintah, maka kamilah harus berdiri sendiri kan. Mandiri, kami ya? Begitu. Itu SMP tuh Mbak ya? Iya, dari 7 tahun hingga SMP itu kita udah seperti tapi kemudian saya waktu itu tahun 96, saya masih baru lulus, masih belum lulus SMP dulu waktu. Saya tuh bukannya mengajar di Pasaman, tapi kita belajar bersama, bikin komunitas sendiri. Kayak gitu. Jadi kita belajar bareng Pasaman, bawa bikin jengkok dari kayu buat duduk bareng, buat belajar bareng gitu kan. Terus nggak ada pengajarnya sama sekali? Ada pengajar, tapi kalau misalkan ada kendala musim, itu kan, kendala musim hujan, kita hilang, itu hilang. Akhirnya saya, kemudian adik saya yang saya pernah ceritain itu, kita ganti-gantian belajar Pasaman. Kemudian saya merantau waktu itu. Kemana Mbak? Ke Banten. Ke Banten? Iya, ke daerah Pandeglang. Pandeglang, oke. Saya nggak bisa melanjutkan sekolah SMA waktu itu. Saya lulus SMP karena adik saya itu juga lulus SMP. Karena kita sebaya, kakak adik itu. Saya harus berkorban ini. Kalau saya sekolah, adik saya nggak sekolah. Kalau adik saya sekolah, saya juga nggak sekolah. Akhirnya saya merasa saya anak pertama, saya harus bertanggung jawab. Akhirnya saya merantau di Banten, di daerah pesisir pantai tepian Selat Sunda, itu Kecamatan Pagelaran. Nah, saya 8 tahun dari adik saya kelas 1 SMA. Di sana Mbak Kus bekerja apa? Iya, saya bekerja mengasuh anak orang. Oh ya? Iya. Itu taman SMP itu ya? Taman SMP. Wow. Jadi saya merantau, bekerja mengasuh anak orang untuk membantu orang tua saya agar adik saya bisa sekolah. Karena saya merasa dia laki-laki. Dia laki-laki, dia cerdas, dia harus sekolah. Jadi kemudian dia sekolah. Jadi saya di Banten 8 tahun dari adik saya kelas 1 SMA hingga dia wisuda sarjana di IHDN. Iya, iya. Nah, setelah itu saya kan waktu itu karena orang kampung, dulu kan harus menikah. Saya bilang sama orang tua saya nggak akan menikah sebelum adik saya wisuda, saya bilang gitu. Kemudian Tuhan memberikan saya rezeki, saya menikah berbarengan dengan adik saya wisuda. Jadi saya menikah saya dipertemukan oleh Tuhan jodoh dari Banyumas, Hindu. Saya bertemu di Jakarta waktu itu. Kemudian saya menikah. Cita-cita saya punya cita-cita itu sebenarnya sangat sederhana tapi susah sekali. Saya kepingin sembahyang di Padmasana bersama suami dan anak saya. Itu saja cita-cita saya. Tapi ternyata mewujudkannya tidak semudah itu. Betul. Akhirnya saya menikah dan saya memiliki anak. Kemudian suami saya, Pak Wasyo lah yang membiayai saya masuk ke paket C. Paket C? Iya. SMA tuh ya? SMA. Saya anak bayi, saya kuliah di sekolah di paket C. Habis itu harus di paket C karena Pak Wasyo pertimbangannya kamu tuh ada potensi, kamu ngurus pasraman, kamu harus sekolah. Pak Wasyo begitu. Pak Wasyo lah bapak saya yang begitu berjasa kalau menurut saya kan. Akhirnya saya masuk paket C, saya lulus paket C, kemudian saya masuk kuliah tuh, Rob. Adik saya udah lulus kuliah, saya pengen juga kuliah nih, kayaknya. Akhirnya saya kuliah di UT. Oh, UT? Iya, jurusan PG PAUD. Oh, oke, bagus. Akhirnya saya kemudian Pak Wasyo bikin pasraman formal untuk yang setingkat pendidikan usia dini kan. Saya juga urus yang pasraman non formal, kemudian saya asuh yang anak-anak PAUD juga. Akhirnya saya bisa lulus tahun 2018. Ceritanya saya kuliah begitu 2018 ya, baru. Terus saya kuliah lagi di STHD. Sekarang semester 6J, saya ambil jurusan penerangan karena saya suka bicara. Ya, bagus benar itu. Iya. Dan kemudian saya belajar banyak. Saya merasa saya tidak bisa menyumbang uang untuk komunitas saya di sini kan. Saya punya tenaga dan saya punya niat baik. Jadi saya ingin karena saya sudah ibu-ibu, karena sudah menikah, saya kepingin ibu-ibu juga jadi orang yang berguna kan. Iyalah. Iya. Kemudian kita tahun 2016 saya tuh jadi pengurus WHDI Kabupaten. Nah, itu yang saya mau tanya. Iya. WHDI Kabupaten ya? Kabupaten Pekalongan. Terus bagaimana dengan program-program untuk WHDI yang Mbak Kus lakukan di sini? Iya. Ada yang jalan? Atau ada yang nggak jalan? Jalan semua? Jalan semua. Wah. Ibu, saya beruntung karena kita di sini tuh dikaruniai orang-orang baik yang istilahnya mereka mau mendukung. Ya, jadi kita awalnya kita
hanya kegiatan sembahyang keliling tiap rumah, tiap 2 minggu sekali membaca bawat kita, sembahyang bersama, menjapa. Itu kita pikir sih itu meskipun nggak semua mau, karena mungkin alasan kesibukan dan sebagainya. Betul. Jadi tapi saya selalu bilang sama mereka, saya sangat berterima kasih karena ibu-ibu inilah kegiatan kita jalan. Kalau tidak ada ibu-ibu yang mau berkorban dalam kegiatan ini, siapa lagi? Kemudian tahun 2017 kita bikin koperasi. Kita bikin koperasi, Romo. Kita kebetulan waktu itu dapat tamu Ibu Dwi Atmawati almarhum dari Tangerang. Beliau mensosialisasikan koperasi di sini. Untuk orang awam seperti kami, koperasi itu pasti apa koperasi, gitu kan? Kita pernah dengar koperasi kan di sana-sana kan, ya ada nggak ngerti lah, Romo. Saya juga nggak ngerti, tapi ayo kita belajar bareng, gitu kan? Akhirnya kita membuat koperasi waktu itu bulan September 2017, namanya Koperasi Dewi Laksmi. Nah, di situ kita punya 2 bidang usaha, ada simpan pinjam, ada sembako, ada warung sembako. Jadi awal koperasi kita ini berdiri lucu, Romo. Lucunya apa? Karena kita mau jualan nih sembako nih. Kita kan dari uang iuran anggota itu belum cukup dong. Kita baru punya uang 400.000. Kita beliin apa ya biar bisa jual lagi gitu kan? Hanya kita beli beras 25 kilo sama minyak goreng 1 dus. Kita jualan itu dulu, Romo. Iya beneran. Kita diketawain sama tetangga-tetangga yang jualan apaan itu kan begitu. Akhirnya saya selalu setiap kita acara 2 minggu sekali itu kumpul itu, jangan menyerah, saya bilang gitu. Kita harus bersikeras. Kalau ingin maju, kitalah ada korban-korban pertama. Akhirnya saya kan kalau koperasi itu kan kalau harus habis kita biar putar ulang kan, saya beli sendiri. Saya beli sendiri baju, jadi ada yang ngurus nih, ditanya. Saya lah pelanggan pertama. Akhirnya kita habis minyak itu, beras, minyak. Besoknya lagi nambah, jual garam dong, kayak gitu. Akhirnya nambah dan di tahun pertama itu belum bagi SHU, kita belum ada uang kan. Yang penting kita udah jalan dulu. Tahun kedua baru kita bagi SHU. Ceritanya dalam 1 tahun itu perputaran dagangan sembako itu kita dapat omset 1 tahun tuh 25 juta. Oh ya, itu omset itu? Omset, maksudnya perputaran uang ya? Perputaran uang selama 1 tahun itu, tahun kedua itu, Romo. Terus kita bagi SHU kan, ada yang dapat SHU 15.000, ada yang dapat SHU kan, ada yang buat modal lagi kan itu. Betul. Akhirnya teman-teman kemudian ada yang tertarik nih. Oh ya kalau operasi itu begitu ya kan gitu kan. Akhirnya kita ada buka simpan pinjam juga. Saya lah penghutang pertama. Karena saya ajarin mereka, kalau saya nggak begitu, mereka nggak lihat hasilnya. Betul. Tahun ketiga kita perputaran uang sudah sampai di atas 50 juta. Tahun keempat itu tahun keempat hampir 100 juta. Tahun kelima omset per tahun itu udah 200 juta. Ini jalan tahun ke-6, Romo. Bulan Januari saja perputaran uang untuk sembako saja itu 33 juta. Januari, Februari, Maret, April, sampai ini kan sampai akhir tahun bisa jadi, karena ini musim orang hajatan, bisa jadi nanti akhir tahun kita udah bisa di atas 300 juta. Nah, ternyata kunci utamanya adalah jangan menyerah. Betul. Jangan menyerah, dan kita memang kan kalau pengurus kan nggak dapat apa-apa. Kalau kita niatnya itu untuk kemajuan bersama, kita nggak ada penyesalan. Tapi kalau kemudian kita, aduh nggak dapat apa-apa nih saya nih, ya gitu kan, ya kita pasti nggak ada ikhlas kan, Romo. Maka hati kita tidak bahagia. Jadi kemudian kita udah buka 2 cabang, ini ada simpan pinjam, ada warung sembako. Sekarang semua dagangan ada, Romo. Iya, di atas itu dan umat hampir seluruhnya lah di Dukuh ini mendukung ya. Iya, betul. Jadi kita udah punya anggota lebih dari 40 orang, yang aktif 35 orang. Jadi setiap kalau musim 1 kali pengiriman telur nih, Romo, bisa 12 peti telur. Gula bisa 50 kilo 1 kali pengiriman, langsung habis karena kalau pas musim kondangan. Jadi
koperasi ini ternyata membuat kita menolong dan menopang Betul. kebutuhan kita. Sementara kita jual kapulaga atau kapulaganya berbuah, buat ada kondangan, kita ambil dulu koperasi, penjualan kapulaga, penjualan apa, kita bayar. Ya, berarti kan ekonomi juga cukup mendukung ya untuk. Iya, sangat Romo. Tadinya ya jelas diketawain. Iyalah. Tapi kalau kita menyerah, aduh, saya bilang gini, kalau kita menyerah malu kita. Saya bilang gitu kan. Ayo kita jalankan bersama-sama. Akhirnya, tapi memang untuk sementara saya belum berani untuk mendaftarkan di dinas koperasi. Ya. Biar kita berjalan dulu. Betul. Biar kita belajar bagaimana cara. Ini pelanggan-pelanggannya hanya di seputaran Dukuh aja? Enggak? Udah sampai Dukuh Linggo dari. Dukuh lain juga? Iya, udah Dukuh Linggo dari RT sini sampai sana. Tapi untuk simpan pinjamnya cukup lancar mereka? Lancar sekali, karena mereka tahu kalau kita macet, teman kita nggak dapat bergulir, gitu kan.